Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi di Andum Gauruh Hojang Rawing. Kali ini Hojang Rawing akan bahas bagaimana sih sarana-sarana di dalam tubuh kita ini supaya terkendali atau terjaga. Terus bagaimana cara mengurusnya ini atau merawat bagaimana diri ini memang supaya terarah dan teratur dan supaya menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat, istilahnya begitu ya. Seperti kalau kata bahasa agama seperti itu. Kita ini hidup di alam dunia ini kan sarananya nyawa. Ya. Tapi kalau cuma nyawa tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Makanya di situ nyawa pakai sarana yaitu raga. Raga sarananya yaitu adalah 4 unsur tadi. Hawa nafsu tadi segala macam ya. Hawa nafsu atau istilahnya amarah segala macam ya. Itu sarananya itu. Atau seluruh 4 kali panjang. Jadi pakai semua itu pakai sarana. Nah, setelah nyawa sarananya raga, terus raga yaitu adalah sarananya 4 unsur tadi, unsur bumi, air, angin, dan api, yaitu ya 4 unsur tadi, sarana itu tadi. Kita nih belum tahu bagaimana dikatakan hidup gitu. Itu baru istilahnya nyawa dan baru sarana, itu baru perwujudan dan itu isinya. Dari mana kita bisa nyeriin bagaimana itu ciri-ciri hidup, yaitu adalah dari sebuah getar. Kalau apa yang dicipta oleh yang dicipta oleh sarana kasar tadi, oleh sarana 4 unsur, itu perwujudan sehingga ada perwujudannya itu bergetar, itu makanya disebut hidup ya. Ada getar, misalkan jantung atau hati atau usus dan lambung dan sapi turutnya, atau mata, daging, kulit, semua itu ada getarnya ya. Semacam kayak kedutan gitu mana-mana itu. Di situ semua itu menandakan bahwa kita ini hidup ya gitu. Jadi kalau cuma ada nyawa, tidak ada tanda-tanda ini, kita belum tahu bahwa kita ini hidup. Tapi kalau sudah ada nyawa, sudah ada jasad, sudah ada getar, itu baru bisa dibilang hidup. Terus getar-getar ini apa saja? Intinya dari seluruh organ tubuh kita ini semuanya ada getar. Tetapi kalau sudah tidak ada getar misalkan usus sudah tidak bergetar lagi, artinya kita mati. Usus kita yang mati. Atau lambung kita misalnya sudah tidak ada getar lagi, itu pun mati. Atau kulit kita mungkin, atau daging kita sudah tidak ada getar lagi, atau daging kita itu berarti mati. Tetapi banyak orang yang tidak merhatikan di mana itu getar-getar semua ini. Kan kita ini tahunya kedutan hanya di saat sewaktu-waktu tertentu aja, mata misalkan kedutan atau kulit gitu atau daging lah ya. Tapi itu cuma sewaktu-waktu aja, nggak bisa kita bisa ciriin tiap hari gitu. Nah, di sini di Andum Gauruh Hojang Rawing ini akan beri pemahaman bagaimana itu getar. Nah, jadinya gini. Semua organ tubuh kita ini harus dipelihara, dirawat supaya bisa menunjukkan adanya kehidupan mereka. Jadi pola
dia ini harus kita ikuti. Apa kemauan si usus, si jantung, si paru-paru, si hati tadi, atau si lambung tadi, atau si daging tadi. Perlu kita rawat seperti merawat yang lain. Kita cuci, kita kasih makan, kita urus mereka supaya mereka ini menunjukkan kehidupannya, dan kita turuti kemauan dia apa yang dia makan, supaya nanti sarana mereka ini makanan dan minumannya atau rezekinya itu melalui raga keseluruhan. Nah, kalau mereka semua itu bahagia, maka seluruh raga ini akan merasakan kebahagiaan itu. Tetapi kalau di antara mereka satu aja yang tidak bahagia, maka akan ada timbul penyakit. Semacam misalkan gini, lambung waktunya makan, atau waktunya bebersih, atau waktunya dia pengen minum segala macam, dia tidak kasih getar sehingga sakit. Kita cuekin, dia pengen makan kita cuekin. Akhirnya apa? Tubuh kita itu akan merasakan sakit seperti asam lambung atau emah dan sebagainya. Itu tanda karena kita tidak merawatnya. Itu baru baru sebuah usus. Bagaimana tentang jantung? Dia minta makan, dia minta minum, misalkan dia minta dibersihin, tapi kita cuekin. Begitu akhirnya jantung sudah tidak bergerak, maka tamatlah seluruh raga ini. Ya, gitu. Jadi inti pokok itu harus benar-benar kita ini menjaganya dan merawatnya, karena itu pemberian Tuhan yang memang harus kita jaga. Ya. Terus bagaimana dengan hati? Apa makanannya? Bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara menjaganya? Nah, itu perlu tahu. Jangan dikasih makanan yang sembarangan yang akhirnya mengotori dia. Dan kalau dia kotor, tertutup, maka sudah tidak bergetar lagi atau tidak berdenyut lagi, maka tidak ada kehidupan lagi. Maka kalau itu sudah tidak bergetar, maka dikatakan mati. Kalau hati kita itu mati, tamat juga riwayat raga ini. Itulah semua itu berefek. Makanya kita sebagai yang dititipi oleh Tuhan untuk menjaga organ tubuh ini, untuk merawatnya, harus waspada. Mungkin di bab-bab lain Andum Kawruh Jangrawing ini sudah dikatakan bagaimana kita mengurus organ tubuh kita ini dengan pola hidup, dengan meditasi, dengan makan, dengan minum, semua mungkin sudah ada di video-video lain. Sekali ini saya lebih tegaskan lagi bagaimana cara kita merawat tubuh kita ini supaya terjaga dan sehat dan bahagia. Mungkin akan jadi lebih panjang kehidupan kita di dunia, karena dipercaya oleh Tuhan kita bisa menjaganya. Nah, itu saja Andum Kawruh Jangrawing, bagaimana cara menjaga organ tubuh kita ini agar abadi, sehat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.